بسم الله الرحمن الرحيم Monyet, kamu ada di sini. Iya, aku ada di sini. Enak banget di bawah pohon pisang, makan pisang. Aku makan pisang sambil mengamati pemandangan sawah. Oh, pemandangan sawah. Kamu suka melihat pemandangan sawah. Tahu nggak, sawah itu banyak terdapat di dataran rendah loh. Aku tidak tahu apa itu dataran. Dataran rendah. Kamu pengen tahu apa itu dataran? Iya, Oke, kalau kamu pengen tahu, ayo kita ikuti pelajaran tentang bentang alam atau penampakan alam bersama Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali rasanya Bu Guru bisa menjumpai kalian dalam program pembelajaran online kali ini. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi IPS tema 9, kompetensi dasar mengidentifikasi karakteristik kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, serta transportasi. Pada tema 7 kemarin, kalian sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, serta pengaruhnya pada kesejahteraan mereka. Nah, menurut kalian, apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat atau pekerjaan yang dilakukan masyarakat itu dipengaruhi oleh keadaan geografis di sekitarnya? Mari kita pelajari. Baik anak sekalian, seperti kalian ketahui, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia? Karena Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau. Nah, anak sekalian, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, Indonesia mempunyai berbagai macam kenampakan alam atau yang disebut juga dengan bentang alam. Apa yang dimaksud dengan kenampakan atau bentang alam itu? Kalian mungkin sudah mempelajarinya waktu di kelas 4. Mari kita ingatkan. Kenampakan alam atau bentang alam adalah segala bentuk permukaan bumi yang terjadi secara alami. Secara garis besar, kenampakan alam dibagi menjadi 2, yaitu kenampakan alam yang berupa daratan dan kenampakan alam yang berupa perairan. Kenampakan alam yang berupa daratan adalah bentuk bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air. Misalnya ada dataran tinggi, dataran rendah, kemudian gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, tanjung, pantai, dan lain sebagainya. Sedangkan wilayah perairan adalah bagian permukaan bumi yang digenangi oleh air. Misalnya adalah danau, laut, rawa, kemudian sungai, teluk, selat, dan lain sebagainya. Baik anak sekalian, kita singgung sedikit mengenai berbagai penampakan alam yang kursukan tadi ya. Baik, mulai dari dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah penampakan alam yang berupa dataran yang luas yang berada pada ketinggian antara 300 sampai 600 di atas permukaan air laut. Jadi berada pada ketinggian tetapi datar. Nah, ciri-cirinya tentu saja karena letaknya tinggi, maka suhu udaranya dingin. Kemudian dataran tinggi itu biasanya dikelilingi oleh perbukitan hijau dan pemandangannya asri. Sebenarnya untuk dataran rendah, berarti kebalikan dari dataran tinggi, adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter. Selanjutnya gunung. Gunung itu adalah wilayah daratan yang menjulang atau menonjol ke atas yang lebih tinggi dari tempat
lainnya, dan ketinggiannya itu sekitar 600 di atas permukaan laut atau lebih tinggi. Sedangkan pegunungan adalah jajaran dari gunung-gunung. Ketinggiannya kayak 700 di atas permukaan air laut atau lebih. Selanjutnya untuk pantai. Pantai itu adalah sebenarnya perbatasan antara darat dan laut. Kemudian ada tanjung. Tanjung itu adalah daratan yang menjorok ke lautan. Dan masih beberapa lagi yang kalian bisa ambil mencari sendiri informasi ini di Google atau sumber yang lain. Sedangkan wilayah perairan, tadi contohnya adalah danau. Danau itu adalah bagian permukaan bumi yang cekung dan luas yang berisi air. Sedangkan sungai itu adalah bagian perairan yang berada di dataran rendah. Biasanya sumber airnya berasal dari mata air di pegunungan. Kemudian ada selat. Selat itu adalah laut yang terletak di antara dua pulau yang panjang atau lebarnya itu antara 200 sampai 1000 meter. Nah, penampakan-penampakan alam yang berbeda tadi mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pengaruhnya antara lain di bidang sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, dan transportasi. Nah, dalam hal apa saja pengaruh tersebut? Antara lain dalam bentuk mata pencaharian, dalam pakaian yang dikenakan, makanan, kemudian bentuk tempat tinggalnya, kemudian peralatan rumah tangga yang digunakan, dan teknologi yang dikembangkan. Mulai dari mata pencaharian yang jelaskan, tentu saja mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dataran tinggi berbeda dengan yang di dataran rendah dan daerah lainnya. Tadi sudah disebutkan bahwa ciri-ciri dataran tinggi itu adalah dikelilingi oleh perbukitan hijau, pemandangannya asri, dan suhunya lebih dingin. Mata pencaharian yang biasa dilakukan masyarakat di dataran tinggi antara lain adalah petani buah, petani sayur, kemudian perkebunan teh, perkebunan kopi, kemudian juga karena pemandangannya asri, maka ada mata pencaharian yang berkaitan dengan pariwisata. Antara lain ada penyewaan villa atau penginapan, kemudian pemandu wisata, dan juga bisa sebagai penjual souvenir dan lain-lain. Nah, dalam hal pakaian ataupun yang lain, karena suhunya dingin, maka pakaian yang dikenakan orang yang tinggal di dataran tinggi, atau nanti juga hampir sama dengan yang di pegunungan atau gunung, maka karena suhunya dingin, pakaian yang dikenakan pun adalah pakaian yang hangat, biasanya pakaian yang lebih tebal. Dan tentu saja hal tersebut mempengaruhi pada bagaimana bentuk rumah tinggalnya yang sesuai, kemudian peralatan rumah tangga, teknologinya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang di dataran rendah, mata pencaharian yang biasa dilakukan masyarakatnya adalah antara lain pertanian, sama seperti di dataran tinggi tadi, tapi hasilnya biasanya berbeda. Kalau di dataran rendah biasanya adalah di area persawahan yang bisa memberikan perairan, misalnya padi, jagung, dan lain sebagainya. Ada pula perkebunan, misalnya perkebunan tebu, kelapa, atau kelapa sawit. Dan juga tentu saja di dataran rendah itu penduduknya lebih banyak karena wilayahnya lebih luas. Ada wilayah pedesaan, ada wilayah perkotaan, sehingga mata pencaharian pun, khususnya orang-orang perkotaan, mata pencahariannya lebih bervariasi. Misalnya ada karyawan, kemudian berbagai profesi bidang jasa seperti guru, polisi, dokter, dan lain sebagainya. Nah, untuk suhu udaranya tentu saja lebih hangat daripada yang di pegunungan, berkisar antara 38 derajat, lebih sedikit, sampai 40, sehingga tentu saja dalam berpakaian, dalam segi makanan dan sebagainya tentu saja berbeda dengan yang di dataran tinggi. Selanjutnya untuk yang tinggal di pantai, tentu kalian ketahui pantai itu adalah perbatasan antara darat dan laut, sehingga lebih banyak pada sektor yang berkaitan dengan laut, antara lain nelayan, kemudian petani garam, pengusaha tambak, kemudian juga di sektor wisata yang berkaitan dengan pantai, penjual souvenir, penyewaan alat-alat untuk
menyelam dan sebagainya, perahu dan lain sebagainya. Ya anak sekalian, untuk pengaruh kondisi geografis pada kehidupan masyarakat, seperti yang aku jelaskan tadi, antara lain seperti itu. Bisa ditambahkan pula, tentu saja kalau dalam hal transportasi, wilayah yang ada sungainya dengan wilayah yang tidak ada sungainya, tentu transportasinya berbeda. Kalau di sungai, transportasi bisa juga dengan menggunakan perahu, bisa juga lewat darat juga, jadi ada penggabungan. Sedangkan kalau yang di daerah yang terpisahkan oleh selat, tentu saja harus menggunakan transportasi yang tidak melalui darat, bisa dengan udara ataupun dengan menggunakan transportasi laut. Seperti itu yang bisa aku jelaskan untuk materi kali ini. Bu Guru berharap kita bisa segera bertemu tatap muka langsung, wabah yang kita alami ini segera berakhir, dan tentu saja pesan Bu Guru, jaga kesehatan dan tetap di rumah, kurangi aktivitas di luar, dan harus bisa membagi waktu. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan tentang kenampakan alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sekarang kamu sudah paham, Monyet? Iya, aku sudah sangat paham. Baguslah kalau seperti itu. Kita ucapkan terima kasih. Dan kita tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.